Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, sebelum saya membahas atau menguraikan materi tentang ragam bahasa Indonesia, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nasyu Ananta, kelas H dengan NIM 2203 0150 2083. Saya mahasiswa baru Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi. Saya akan menguraikan pengertian ragam bahasa menurut para ahli. Yang pertama, ragam bahasa menurut Bashman. Menurutnya, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Yang kedua, ragam bahasa menurut Dendi Sugono. Menurutnya, sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, ragam bahasa menurut Fishmanet. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Definisi ragam bahasa secara umum. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang diceritakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, ataupun orang yang dibicarakan. Pengertian ragam bahasa ini dalam berkomunikasi perlu memperhatikan aspek situasi yang dihadapi, permasalahan yang hendak disampaikan, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, dan media atau sarana-sarana bahasa yang digunakan. Penggunaan bahasa Indonesia ini tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, banyak ragam bahasa yang bervariasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Variasi bahasa seringkali dipengaruhi oleh budaya dan suku yang berbeda-beda. Keberagaman bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa menurut daerah. Ragam daerah sejak lama dikenal dengan nama logat atau dialek. Bahasa yang luas wilayah pemakaiannya selalu mengenal logat. Yang kedua, ragam bahasa menurut pendidikan formal. Ragam bahasa Indonesia menurut pendidikan formal menunjukkan perbedaan yang jelas antara kaum yang berpendidikan formal dan yang tidak. Yang ketiga, ragam bahasa menurut sikap penutur. Ragam bahasa menurut sikap penutur mencakup sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asasnya tersedia bagi tiap pemakai bahasa. Yang keempat, ragam bahasa menurut jenis pemakaian. Menurut jenis pemakaiannya, ragam bahasa dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan pokok persoalan, berdasarkan media pembicaraan yang digunakan, dan berdasarkan hubungan antar penutur. Ragam bahasa menurut segi keformalannya. Ragam bahasa menurut segi keformalannya meliputi 1. Ragam baku, ragam resmi, ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab. Ragam bahasa juga dapat dilihat dari cara berkomunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ragam lisan. Contohnya ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Yang kedua, ragam tulis. Ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Saya akan menjelaskan tentang laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkung bidang dan keilmuan, sehingga dikenal laras bahasa ilmiah dengan bagian sublarasnya. Pembedaan laras ilmiah itu dapat diamati dari yang pertama, penggunaan kosakata dan bentukan kata, kedua, penguasaan frasa, klausa, dan kalimat, yang ketiga, penggunaan istilah, yang keempat, pembentukan paragraf, yang kelima, pembentukan hal teknis, dan yang keenam,
penampilan kekhasan dalam wacana. Kesimpulannya ada pada layar yang sudah disediakan di dalam PPT. Daftar pustaka. Saya ucapkan terima kasih.